Gimana Bang? Kalau saya mulai dari studio. Oh, mulai dari studio, jaga studio. Dulu, studio terus diajak sama Agnes, sama Afgan, sama Bung Glenn almarhum yang senior yang benar-benar beta hargain tuh Bung Glenn. Basically kan gue sekolah musik tuh. Oke. Cuman ya kecebur gitu maksudnya, tapi gue fun aja untuk sekarang. Ya kan kita learning by doing kan. Bener. Ketemu masalah tiap hari men. Walaupun masalah itu sama tapi besok pasti beda lagi. Iya. Betul. Entah apanya di A-nya, entah apanya ada. Kemarin ya itu, tapi pas dicek besok kayak kok gini ya? Iya, ada aja, ada makanya gue bilang tadi dari awal ya tukang sulap men. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah maupun yang lagi di mana, mungkin lagi di jalan nonton YouTube. Sekarang kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, kalau teman-teman udah nonton episode-episode sebelumnya, itu obrolan gue bersama teman-teman musisi dan juga teman-teman di dunia entertainment lainnya. Semoga itu bisa menginspirasi dan gue yakin itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Apalagi mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang dunia entertainment tuh kayak gimana sih, dunia musik tuh seperti apa sih gitu. Nah, semoga ini bisa menginspirasi kalian dan berikan kalian masukan, oh ternyata dunia musisi seperti ini ya gitu. Nah, di episode kali ini sangat spesial dan juga cukup berbeda dari episode-episode lainnya. Karena di episode kali ini gua kedatangan teman-teman gua ini, senior gua ini, mas-masku ini. Senior gua nih. Ada senior. Jadi kalau kalian bisa melihat sebuah penampilan yang sangat menarik di panggung dan juga keren banget artisnya dan juga mungkin session playernya ataupun bandnya, itu tidak lepas dan juga tidak bukan karena andil dari para teman-teman yang ada di belakang panggung, yaitu tim produksi ya. Gitu. Tim produksi itu banyak hal, menyangkut kru, menyangkut soundman, menyangkut banyak ya fotografer dan sound system dan segala macamnya gitu. Nah, episode kali ini spesial nih, gue kedatangan dua mas-masku ini. Mereka adalah tim produksi yang sudah menggawangi dan juga membantu banyak artis-artis ternama Indonesia dan juga band-band papan atas di Indonesia. So, serundeng kali ini kita kedatangan Ade Weno dan juga Mas Yogi. Keren. Apa kabar? Terima kasih sudah datang di Serundeng. Seru-seru bareng Laudeng, keren. Jadi mereka berdua ini sering lah kalau kalian lihat beberapa artis ternama, nah pasti ada mereka di belakangnya. Pasti kalau sekilas ada yang lewat backstage tuh pasti kelihatan ada lah ya. Sekilas ya. Iya, kadang ada kadang enggak. Gitu. Atau mungkin kalian salah satu LO acara mungkin kan udah tektokan segala macam. Biasa gitu. Oke. Nah, pertanyaan gue yang pertama adalah Bang Yogi dulu kali ya, Bang Yogi ya. Iya, bebas nanti ntar sweet. Nah, pertanyaan gue yang pertama mungkin nggak banyak orang tahu tentang tim produksi, tentang pro gitu ya. Nah, mungkin mereka akan penasaran dengan gimana sih awalnya bisa masuk ke dunia ini nih yang sekarang kalian sedang jalan ini. Gimana awalnya? Kan pasti ceritanya berbeda-beda kan. Terserah mau siapa dulu. Mas Yogi dulu deh, boleh Mas Yogi. Bang Yogi. Gimana, Bang? Kalau saya mulai dari studio. Oh, mulai dari studio, jaga studio. Studio terus diajak sama Agnes, sama Afgan, sama Bung Glenn almarhum yang senior yang benar-benar beta hargain tuh Bung Glenn. Sampai akhirnya ikut musisi keyboardis namanya Laudeng. Bos Aing. Bos Production, Bos. Keren. Boy Production. Gitu. Jadi, informasi dulu sebelum melanjutkan pertanyaan ini. Jadi, dua mas-masku ini adalah andalan aku untuk melakukan kalau ada gigi khusus. Saya pasti kontak mereka dulu ya. Amin. Tapi jadwalnya karena padat jadi kadang suka ya gitu ya. Oke, kalau nggak diprioritasin. Gitu ya, tergantung budget sih emang. Bukan gue yang ngomong deh. Aduh. Ya udah, oke, kalau Mas Yogi itu karena berawal dari studio ya Mas ya. Dulu jaga studio dulu ya. Oke, kalau Cak Weno nih gimana Cak Weno? Sebenarnya singkat cerita gue kecebur sih, geng. Keceburnya gimana nih? Kecebur, basically kan gue sekolah musik tuh. Cuman ya kecebur gitu maksudnya, tapi gue fun aja untuk sekarang. Maksudnya ya bisa jadi kan kita kayak jalan kan nggak lurus aja, bisa dibelokin kan. Iya, belok dulu, tapi ya gue bersyukurnya sekarang masih ada di ruang lingkup musik gitu, Cak. Iya. Oke, nggak, intinya walaupun bukan di walaupun ya itu standarnya di posisi harusnya gitu kan, ya. Harusnya bukan harusnya, gue kan gitaris nih. Kuliah di salah satu kampus musik ternama tuh ya. Yang gue nggak sebut inilah brandnya lah. Iya. Gitu. Terus akhirnya
gua ke Jakarta ngamen 1 tahun gitu, ngamen goyang juga, Cak. Goyang juga men, kayak besok seminggu ada 3-4 kali lah ngamen kayak besok free, besok dikasih gift gitu doang. Ya kan, kasih hadiah gitu doang. Oke, besok lagi bukan cuman ya, maksudnya bersyukur lah, dikasih snacks aja, makan nasi goreng ya. Waktu itu masih happy banget, gila. Happy banget kayak wah gila men, akhirnya Jakarta Fight nih. Tapi akhirnya lama-kelamaan kayak anjir kok nggak jalan-jalan ya. Stuck. Terus singkat cerita ada gue sebenarnya saudara jauh sih, nggak pernah ketemu sebelumnya. Terus bokap cerita ada saudara nih dari Belanda tuh di Jakarta. Oh gitu. Oke, ya singkat cerita lah, ada satu saudara titip barang. Terus gue datang ke kosannya, ternyata Bu Niki Manuputi. Beliau ada Niki Manuputi. Iya, ternyata ya, baru tahu gue juga, sorry kakak. Kita baru tahu sebenarnya. Akhirnya ya udah, singkat cerita gue bilang ke dia, kakak, beta ikut dong, beta di Jakarta nih, beta ikut dong. Ngapain kek gitu ya, doa sih ngapain kek gitu, ngapain kek itu tuh kan nggak jelas tuh. Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Jadi perjalanan karir Ale ini dimulai dari Bung Niki ya, kalau secara belum lama lah kalau dihitung-hitung sama, apalagi sama Bang Yogi, wah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu ya? Ya baru 5 tahunan, Cak. Masih masih sedikit banget. Gila, keren. Sambil belajar. Tapi itu yang menarik, karena waktu itu gue pernah juga wawancara beberapa soundman dan juga waktu itu orang-orang di Studio 8. Studio 8 waktu itu ada di Serundeng juga. Iya. Kita tonton tuh kemarin. Ada kan? Kalau nggak salah Mas Pandu ya yang jawab ini. Jadi dia juga menjawab bahwa gue bilang kan gimana Mas awalnya, karena sama pertanyaannya kurang lebih kan, gimana cara memulai. Dia bilang gitu, karena memang kecintaan akan musik, suka sama musiknya. Tapi dia pun merasa kayak aduh kayaknya gue nggak bisa nih antara bersaing atau berada di lingkungannya. Jadi dia gue cari yang lain deh, tapi masih musik nih, karena gue kayaknya nggak bisa kalau nggak musik. Akhirnya dia mencari masih di ruang lingkup itu ya, kurang lebih sama kayak zaman Ale ya gitu. Gitu. Nah jadi teman-teman mungkin jangan bersedih kalau memang ya namanya tiap orang beda-beda ya. Fight for life, geng. Fight for life tuh, itu ada jalannya, slow, benar, relax. Jalannya dan kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Gitu, jadi kayak Cak Weno ini dia dari gitaris sebenarnya, tapi masih main gitar kan. Ada beberapa ya ada project gue lah, gue maunya jalan sih, maksudnya biar ya it's okay lah, dari sini subsidi silangnya ke situ. Kan ya idealis juga kan. Iya benar-benar. Sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Nah, itu menarik banget. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman nih. Nah, buat Mas Yogi nih, menariknya adalah Mas Yogi ini start dari studio dulu kan. Betul, studio. Kemudian akhirnya jadi tim produksi ya band-band sama artis-artis lah. Iya, betul. Nah, waktu itu apa yang mendasari Mas Yogi untuk kayak akhirnya kayaknya gue coba hal baru nih. Kan dari studio tuh sama-sama ngurusin alat musik juga. Betul. Sih, berhubungan sama anak band juga, cuman kan bedanya yang satu ngendokem doang di base camp, yang satu lagi kan kita keluar banyak ketemu orang sih. Intinya ini baru ketemu orang, ketemu hal yang baru, jadi kita bisa belajar lagi Bu. Oke. Situ. Gara-gara itu ya, jadi gara-gara itu makanya terjunlah di dunia kru ini. Oke. Nah, menurut Mas Yogi nih, perbedaan yang signifikan antara jadi penjaga studio sama ya jadi kru panggung lah ibaratnya. Untuk masalah permasalahan lebih banyak di lapangan sih Bung, timbang studio. Kalau studio kan udah permanen, baku. Iya, kalau sulap kita. Kalau di panggung kita tukang sulap Bung. Alat rusak, kabel rusak, kita biar nggak merasa nyakitin perasaan orang, ngomongnya bukan alat yang rusak nih, cuma ini mungkin salah nyolok gitu. Jadi kita harus pinter-pinter bahasa juga Bung, ke orang sound system, ke musisi dan lain-lain gitu Bung. Gitu. Nah itu teman-teman itu juga jadi informasi buat kalian. Jadi kalian jangan menganggap wah kru doang gitu, kalian sepelein atau mungkin ya ada banyak yang suka underestimate ya. Cuman gitu, emang kalian bisa benerin kabel lah, kalian tahu nyoloknya yang benar. Kalau nyoloknya salah pun yang artis-artis itu nggak bisa manggung. Jadi kalian tetap harus sangat menghargai teman-teman kru di belakang panggung juga ya. Nah itu menarik juga. Nah kalau buat Cak Weno nih, pertama kali ngekruin siapa? Berarti Bung Niki tadi ya? Itu Bung Niki dulu, mungkin udah The Clouds gitu 2015, gue ingat banget acaranya di PI itu di atas tuh ada apa, Clouds atau apa gitu ada. Oh iya Cloud kayaknya Cloud. Iya di The Plaza gitu, pokoknya event Vespa apa gitu pokoknya tahun 2015 gue inget banget. Dan itu fee-nya gede banget menurut gue, kayak anjir gue yang gue ceritain tadi. Ya kan biasa cuman kayak gitu aja, biasa dapetnya
yang nasi bungkus gitu. Tahu-tahu pas itu pertama kali gua profesional sih mungkin ya. Iya. Berdapat gaji profesional tapi kerjanya belum profesional. Gak apa-apa. Gua nggak tahu men ngapain, kayak pas anjir ngapain gue ya. Wah, anak-anak masang sendiri apa sendiri, terus gue harus ngapain ini ya. Emang ya ngeband sih tadinya tahu gitu, tapi pas gini oh job desk gue ngapain, gue nggak tahu men, beneran nggak tahu. Jadi abis itu kayak anak-anak semua kayak cemberut semua ke gue, anjir oh ya nih gue harus belajar sih kata gue. Itu random banget sih, random banget, tapi ya thank you banget sih, dari situ gue belajar banyak tuh, dari situ ya. Belajar banyak. Dari situ gila dari sih. Situ ya. Keren. Gitu. Jadi Bung Niki yang pertama. Kalau Mas Yogi, artis pertama yang dibantuin? Agnes Monica. Oh, Agnes. Di mana gig pertama, masih ingat nggak? Gig pertama itu pas kebetulan masih kerja studio. Di hari Minggu diajak ke Pontianak. Oh, langsung luar kota. Waduh. Ya. Terus itu gimana tuh? Maksudnya pertama kali dan dari studio langsung keluar kota gitu kan? Wah aja sih. Pertama bisa naik pesawat. Maaf ya. Oh, naik pesawat pertama kali di situ pertama kali di situ. Keren. Bisa keluar kota, keluar ngeliat Pulau Kalimantan bagaimana, orangnya bagaimana, dari situlah pertama kalinya. Ya. Kalau nggak salah tuh 2014-an. 2014-an ya? 2014-an. Pertama kali ya. Berarti kalau di studio itu berapa lama Mas Yogi? Berarti sebelum 2004. Oh 2004, iya 2004 cuma 6 tahun. Oh betul lama bos. Sorry 2004. 16 tahun lalu dia memulai karirnya tuh dia. Tapi lu studio lama kan Bang dulu Bang? Studio udah lama. Studio itu dari 2000-an. Dari 2000-an ya. Oke. Jadi dari mungkin flashback sedikit ya. Ya. Gimana Mas Yogi akhirnya bisa masuk ke dunia studio pun? Apakah main musik juga sama kayak Caweno? Asal muasalnya cuma ngebantu bikin akustik, bantu teman itu, akhirnya dia tawarin namanya pemilik studio. Akhirnya jaga studio mulai dari situ lah. Gitu ceritanya. Oke, dan akhirnya belajar tentang sound, perkabelan, routing dan lain-lain routing. Di situ ya, di studio ya. Dari studio itulah. Oh, oke. Banyak jasa studio itu Pak saya. Kalau bisa boleh tahu nama studionya apa Mas Yogi? Studio udah tutup ya teman-teman ya. Udah tutup. Bisa lah. Studio itu legend. Yang legend lebih legend sebelahnya ya. Kayaknya nggak usah dipotong deh bagian ini. Iya, nggak akan dipotong. Jadi buat teman-teman yang mungkin, gua tahu tuh studio itu, boleh komen di bawah sini ya. Iya, boleh. Akan ada giveaway dari Caweno ya. Ayo, penasaran studio apa? Ayo. Studio apa nanti bisa tebak di situ. Buat yang mau aja. Gitu yang mau aja. Nah, oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman nih kalau yang nggak tahu dunia kru seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Ya, betul. Mengalami. Nah, biasanya berarti kan jadi tim produksi nggak mungkin sendiri kan? Ya mungkin ada beberapa event yang sendiri, cuman pasti ada ya, namanya juga tim ya. Pasti ada bareng tuh. Nah, menurut kalian nih kesusahan apa yang di awal-awal, mungkin sekarang kan udah terbiasa, orang-orangnya juga udah tahu-tahu juga kan, udah mulai terkelompok. Nah, mungkin awal-awal kan kaget nih. Mungkin kadang kerjasamanya sama senior yang udah duluan gitu. Nah, menurut kalian awalnya tuh apa kesusahan untuk beradaptasi menjadi kru panggung? Caweno dulu. Biar nggak nyontek ya. Sorry gimana? Kesusahan awal. Jadi kan awal-awal beradaptasi dengan, kan Ale dari gitaris nih, tiba-tiba Ale jadi kru. Kesusahannya contohnya apa aja gitu? Ya, gue bilang tadi karena basically gue nggak tahu gitu, itu kan dunia teknis kan. Iya, dunia teknis. Ya bener lah, main gitar, orang semua bisa main gitar, tapi ya entah apapun itu, gitar apa semua maksudnya, tapi pas di dunia production apalagi teknis, ya kalau lo nggak tahu ya mati kutu men. Kayak gitu. Dan kebanyakan di Indo kan ya, termasuk salah satunya gua nih kan, learning by doing aja, kayak ngelihat apa kesalahan kita kemarin gitu, berarti gua jangan kayak gini. Dan banyak nanya sama senior. Susahnya adalah ya itu tadi kayak ini harus ngapain gue ya, mulainya biasanya karena biasanya mereka yang udah tahu job desk-nya mereka udah ngerjain nih, gue biasanya nih, gue nih awal-awal nih kayak setahun 2 tahun pertama gue kayak ngerecokin jatuhnya men. Setelah gue sadari kayak dia ngerjain apa, gue ngerjain juga, sedangkan kerjaan lain masih kosong gitu. Iya. Kayak dia lagi ngeset drum atau apa, gue perintilan gitu. Ternyata pas gue sadarin, oh iya ya, ternyata ya udah. Tapi kebanyakan kan karena gue juga nggak komunikasi sama mereka, jadi agak ini kan, mereka udah biasa profesional, ya udah langsung aja dia ngeset apa, yang kosong ya udah tinggal ngeset. Iya. Kalau gue kan kadang-kadang kayak awal itu kayak anjir, gue ngapain ya? Iya benar-benar. Ya abis bongkar-bongkar bareng ya udah ikut-ikut aja, ternyata ya lu ada job desk-nya gitu. Agak susah banget ya. Ya tapi kalau kalau niat ya pasti bisa lah, cepet banget sih harusnya
harusnya cepet banget gitu, cuman memang kayak teknis ada aja men. Iya, ada aja masalah teknis, ada aja. Seru sih, seru, ya? Happy banget men. Keren. Kalau Mas Yogi? Kalau saya pribadi ketemu sama musisi yang berbeda-beda terus. Satu, alatnya berbeda. Kedua, kita harus lebih hati-hati alat itu apakah di phantom apa enggak, takutnya malah merusak alat itu sendiri kan. Nah, maka itu kesusahannya selalu berbeda orang dan berbeda musisi yang selalu dipegang. Ya, gitu contoh. Lebih kehati-hatian sih intinya kalau beta. Keren. Nah, jadi itu gue yakin tuh bisa menjadi masukan karena mungkin menurut gue pribadi ya kayak ya pekerjaan kru itu jarang terekspos kan. Orang pasti belum tahu kru itu ngapain. Orang cuma tahu kru yang bantuin anak band misalnya. Taunya gitu doang. Ngapainnya mereka nggak tahu kan. Jadi ya maksudnya nggak usah gitu deh, anak band session player aja yang hampir mungkin kita udah tahu nih, job desk ini main keyboard, misinya ini main gitar. Kadang juga masih suka miss kan awal-awal, belum ini. Apalagi kru yang tadi gue bilang jarang ke expose. Orang kayaknya kru gampang ya, begitu masuk makin bingung kayak tadi yang lo bilang kayak jadi jatuhnya jadi kayak ngerecokin gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi itu jadi masukan buat teman-teman nih, gue yakin banget pasti pada oh iya juga gitu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya mungkin ini pertanyaan banyak juga deh. banyak kita di sini tanya terus. Jadi mungkin yang berikutnya nih gue mau ngambil dari sudut pandang musisi gitu. Kalau di musik kan sama teman-teman band pun kadang ada suka ya ada sikut-sikutannya pasti ada, yang ngomong-ngomonginnya juga pasti ada. Nah, kalau di dunia kru sendiri ada kayak begitu-begitunya nggak sih? Kalau gua sih gua bodo amat ya mau kayak gituan. Tapi ada berarti ya? Gue tutup mata dan tutup telinga sih, bodo amat gitu. Maksudnya mungkin ada ya, mungkin ya manusia sih iya, semua jenis pekerjaan pasti. Ya ada orang ngomong apa ya, kita bicara aja kita kerja bagus ya mungkin diomongin ya. Apalagi kerja nggak bagus ya. Tapi gue bodo amat gitu. Kalau gue sih prinsipnya ya gue mau kalau kerja entah itu acara apapun sama siapapun, fee berapapun ya gue mau kasih yang terbaik gitu di hati gue, di diri gue, maksudnya di niat gue. Tapi memang agak susah untuk stabil ke situ tuh, susah banget. Ya pasti. Mood bukan masalah itu, moodnya kadang-kadang kayak gue pengen nih kasih yang terbaik, tapi pas di lapangan kayak tatanya malas-malesan, kecapean gitu. Ya banyak faktor lah. Tapi ya kalau gue sih yang sebenarnya nggak menjawab pertanyaan lu tadi, tapi intinya gue bodo amat sih. Yang penting yang gue jaga ya gue nggak mau ngurusin urusan orang gitu. Toh rezeki berkat udah ada yang ngatur lah, nggak bakal ketukar. Intinya kalau pas lagi kerja ya gue fokus kerja gitu, apa ya standar aja sih, Cak. Oke. Gitu, kalau Mas Yogi? gitu. Kalau ada pasti ada, di setiap sektor pasti ada itu lagi seperti itu. Cuma kan tergantung kita menyikapinya aja. Kalau kita nih udah satu tim, udah nggak ada sikut-sikutan lagi, udah benar tim. Karena bukan penilaian pribadi, tapi penilaian satu tim nih. Kemajuan satu artis, satu player, semuanya keseluruhannya gitu tergantung dari tim ini. Kalau kita saling sikut-sikutan mungkin nggak bisa maju. Benar. Gitu, benar. Jadi itu teman-teman dengar ya. Tapi karena itu gua pun tidak memungkiri bahwa ya semua sektor, nggak usah kita di musik. Orang kantoran juga sama kok, pasti sikut-sikutan. Maksudnya itu kadang refleks lah, sengaja maupun tidak disengaja ya. Tapi yang penting bekerja dengan serius, positif aja, maju terus, lakukan yang terbaik tadi kalau kata Caweno. Betul, Caweno. Keren Caweno. Oke. Nah, ini mungkin menarik juga biar jadi masukan buat teman-teman nih. Pengalaman kalian selama ngekruin, masih ingat apa enggak main sama siapa, atau mungkin nggak usah sebutin artisnya, mungkin sensitif ya. Manggung di mana yang menurut kalian paling riuh, entah vendornya kah atau acaranya kah, yang berkesan di kalian nih? Kalau berdua ya, kita berdua aja ya, tim iya boleh berdua paling riuh kan, karena ya, seperti gue bilang nggak banyak orang tahu kayak, karena kru panggung tuh berkoordinasi dengan vendor sound system, mungkin vendor lighting dan juga vendor-vendor lainnya yang nggak semuanya mungkin sesuai dengan ekspektasi awal kita gitu kan. Jadinya itu yang mungkin harus diantisipasi. Nah, menurut kalian pengalaman kalian di mana yang ya riuh-riuh gitu, nggak usah main sama siapa ya, di mana deh? Sarbini sih kalau kita ya. Acara apa? Satu ruangannya gede, kita mau berdua doang kan. Yang bareng ya, yang bareng. Yang orang vendor yang megang mixer. Akhirnya Ale capek sendirian kan, itu bolak-balik dari mixer ke panggung ya. Terus terlalu banyak sih, Bang? Yang di Sarbini. Yang kemarin kita tuh. Oh, yang Dilan. Dilan. Oh.
Iya kan ripuh juga itu kan. Oh iya cukup riuh ya. sih ya. Iya. Lumayan ya, cuman apa ya kalau udah nggak ya kalau udah di lapangan bukan udah di lapangan sih Cak, maksudnya ya udahlah udah kayak gitu kan. Gue sih nggak mau kayak nyala-nyalain gitu. Oke sih, tapi emang kita gila banget sih Bang, hektik banget men. Terus akhirnya mau nggak mau Bang Yogi ke monitor. Iya Bang Yogi ke monitor. Ya udah kita fight aja, yang penting gimana caranya yang tadi sorry itu saya gitu emang ya, bukan kru doang ya, produksi lah, entah itu produksi apapun ya. Atau cuma di Indonesia atau semuanya ya kita jadi tukang sulap men. Dan itu serunya itu, makanya yang lebih bilang tadi yang tadi kayak ya kita koordinasi sama si A, ya gua nggak ngomong apalah tapi gua koordinasi si A, si B, si C. Oke, sebenarnya kayak lu biasa nih Cak, lu ngelempar Cak, make sure ini dong ya kan, make sure ini. Oke gua udah make sure berapa kali sampai berapa kali. Oke pas sampai hari H adanya gitu ya udah bukan solusinya kayak harus gini enggak, pakai ya udah maksimalin yang ada aja. Ya fight aja, maksudnya ya tinggal di gua sama Bang Yogi sama soundman koordinasi aja gimana nih, ya udah koordinasi sama lu ya kan, lu bisa koordinasi sama si artis, player dan artisnya, kondisinya kayak gini ya gitu. Cuman kita mau kasih yang terbaik. Oke ya kita coba kasih yang terbaik terus biar kalian fun aja di panggung gitu. Cuman maksudnya biar udah di notice aja, jadi pas ada nanti ada apa-apa gitu hal yang kok gini sih, nah itu nggak kaget gitu benar. Cuman kalau gitu ya tukang sulap men. Tukang sulap ya. Gitu, seru banget sih, seru banget. Jadi gila sih Balai Sarbini sih. Sarbini ya. Gila sih, asik jaraknya banget. Jauh ya. Jarak jauh naik. Terus lumayan lengkap sih kemarin. Format kita lumayan lengkap ya. Oke. Dan artisnya banyak juga kan. Artis juga. Jadi di channelis. Nah orang vendornya mungkin agak sedikit lelah terus angkat tangan, kita kelimpungan di situ Bu. Oke. Ya itu teman-teman, jadi teman-teman jangan sampai sekali-sekali underestimate pekerjaan kru ya, karena kalau nggak ada mereka kita nggak manggung, nggak bunyi loh alatnya loh, nggak bisa tuh skill lah gitu. Jadi kita harus respect sama pekerjaan mereka nih. Nah kemudian karena kalian udah menjalani mungkin Cawena sekitar 5 tahun, Mas Yogi mungkin 5 tahunan. 16 tahun berarti kalau dari 2004 ya. Lama banget loh, 16 tahun loh. Gue pribadi baru tahu loh, padahal gue udah sering banget kerja bareng sama Mas Yogi. Oh gitu. Nah, kalian nih apa harapan atau mungkin bayangan ke depannya? Apakah ya kayaknya masih steady di tim produksi ini, atau pasti udah ada gambaran minimal kayaknya pengen coba hal lain gitu maksudnya. Kalau kalian masing-masing adakah hal baru atau mungkin keinginan yang lain yang pengen dicapai ke depannya? Mas Yogi dulu. Kalau saya sih keinginannya semoga nih corona cepat berlalu. Amin. Jadi kita bisa kembali lagi nih Bung. Betul. Baru kita memplankan lagi untuk masa depan. Yang penting back to basic dulu ya. Normal dulu ya. Normal dulu. Nah, gitu kalau gitu Mas aja. Bener. Kalau Caweno apa ya? Bingung juga Cak. Pengen punya band enggak ya? Enggak. Gue udah ada jawaban sebenarnya tadi, cuman pas dia ngomong corona gue jadi bingung men. Anjir, corona gitu. Ya sebenarnya kalau gue sih ya bukan gimana, cuman gue di dalam hati gitu gue pengen upgrade diri gitu Cak. Ya upgrade diri, tapi gue bilang tadi yang sekelas bukan sekelas, kadang-kadang pas gue kerja aja gue mau kasih yang terbaik, tapi kan kadang-kadang mut-mutan atau apa. Tapi kalau lu tanya gitu ya dari lubuk hati yang gue niat beneran ya gue mau upgrade diri, gue mau manuver, maksudnya kalau untuk ya gue mau udah kesini bukan udah kecebur lah, gue udah cuci muka, gue mau mandi sekalian. Jadi kalau gue pikirin ya gue kalau di teknis gue bisa belajar, bisa mempelajari semua, mungkin ya nggak tahu di atas itu. Gue di atas itu gue sampai ke step yang sound engineer gitu. Atau jadi RM ya. Ya itu bisa juga untuk, ke situ kan. Itu untuk ininya, untuk untuk apa sih, manajemennya ya. Ya untuk teknisnya gue ke sound engineer, entah itu yang live-nya, entah di studio gitu kan. Tapi selain itu ya itu yang Bang Yogi bilang barusan tuh ya kan, untuk manajemennya bisa jadi road manager ya kan, bisa jadi manager, bisa jadi apa lagi Cak? Ya orang-orang banyak sekitaran orang itulah, sekitaran itulah ya kan, kerja di label atau apa mungkin ya kan,
basically kerja kayak kita kan fleksibel banget sangat amat fleksibel dan kalau kita pinter ilmunya ada di sekitaran men. Kayak gue ngobrol sama Bang Yogi teknis, wah gila, tutup mata dia, gue nanya apa aja, oh ya gitu ya, saling tukar pikiran sama lu ya kan, masalah ini Cak gimana ini gini mungkin, wah gila, oh iya gitu ya. Iya gokil sih ya, kayak sekarang kayak kemarin gue nanya kayak Cak gila lu manuver gokil lo, gila lo YouTube lu oke lo kayak maksudnya ya gue nanya ya, kadang-kadang gue pertanyaan gue apa yang ada di otak gue nggak mikir panjang gitu, gue tanyain kayak kok lu bisa mikir gitu ya, kadang-kadang gue gitu pertanyaan apa di hati gue kayak oh bisa banget, makanya gue mikir ya kenapa enggak gitu, banyak ilmu banget di sekitar kita men, banyak banget gitu, cuman balik lagi kalau niat tuh jadi men, kalau enggak kalau males kayak gue tadi ya sorry banget men, gue masih tapi gue pengen banget ngejar ke situ, cuma kadang-kadang kayak masih ntar dulu kadang-kadang gitu-gitu yang susah tuh Cak. Nunda-nunda ya. Nunda-nunda, cuman kalau gue sih, gue pribadi gue pengen kayak ya gue dapat apa ya upgrade diri ya kan. Salah satunya buat gue upgrade diri, kerja makin oke ya kan, makin efektif dan efisien ya kan, kerjanya udah ya kan, kita learning by doing kan. Benar. Ketemu masalah tiap hari men, walaupun masalah itu sama tapi besok pasti beda lagi. Iya. Entah apanya di A-nya, entah apanya ada kemarin ya itu, tapi pas dicek besok kayak kok gini ya, ada aja, makanya gue bilang tadi dari awal ya tukang sulap men. Iya. Tukang sulap gila, sempurnanya milik Allah ya itu. Lalu Bang Yogi kayak apa nih Bang, ada aja tapi seru gitu, kayak anjir kita belajar lagi gitu aja sih. Seru banget, makanya gue bilang tadi ketemu orang baru, ketemu bukan masalah sih, jadi belajar. Jadi belajar kayak anjir kok gitu ya, entah itu live, entah itu di studio, jadi lebih oke aja Cak, maksudnya kayak pas besok wah udah pasti gini nih, tahu-tahu pas dicek oh bukan gitu, ada lagi masalahnya, beda lagi masalahnya gitu ya. Gitu seru banget. Nah itu kenapa gue nanyain itu tadi teman-teman, soalnya mungkin ya seperti gue bilang gak banyak orang tahu, dan mungkin orang akan berpikir kan kayak kalau jadi kru mau ngapain lagi abis itu gitu kan. Mungkin awalnya orang pikir oh jadi kru mungkin gue biar belajar deh teknis gitu, tapi abis itu kan mereka kayak enggak jadi apa gitu, padahal sebenarnya enggak, masih banyak banget kemungkinan dan peluang baru yang bisa kalian gapai, itu tergantung kalian masing-masing ya sebenarnya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, dan juga mungkin masuk ini bukan sebuah pekerjaan yang di underestimate loh, ini sangat pekerjaan yang sangat penting kalau buat gue pribadi, makanya gue sangat mencoba untuk kita jalan-jalan loh. Nah, iya. Plusnya Cak. Ya. Plusnya. Gua mau maksudnya gue mau share sedikit nih. Dari ya mungkin nggak sih artis ya, musician player, ya semuanya terlepas dari artis itu, pokoknya satu tim semua. Kita sama men, satu pesawat yang sama. Benar. Kita di hotel yang sama. Betul. Ya kan, kita gue sebutnya bukan kerja sambil liburan, gue liburan sambil kerja kalau gue. Karena biar fun dulu ya. Kalau gue ngakalin ya. Tapi karena beberapa orang sih ngomong ya kita kerja sambil liburan, kalau gue sih lebih mikir liburan dulu sambil kerja, jadi udah fun happy nih. Tapi ya tanggung jawab itu tuh tanggung jawab tetap. Karena kita nggak tahu men, kita kalau keluar kota, entah itu di luar kota lah, dalam kota kadang-kadang kita nggak tahu di hotel mana harganya berapa, kita nggak tahu. Iya benar. Ya kan, ya alhamdulillah puji Tuhan, maksudnya sampai detik ini kayak ya udahlah, udah beberapa oke, kayak kita nggak tahu men itu harga berapa hotelnya ya kan, kita naik pesawat apalagi ada Garuda Miles, gila, keren, bisa ditukar men, keren, benar. Nah ini ngomong-ngomong Garuda Miles gue jadi ingat, jadi ini pengalaman yang cukup lucu nih. Jadi mungkin session player misalnya waktu itu gue juga kayak masih baru, nggak sering banget juga naik Garuda kan, misalnya tergantung artis kan, jadi ada gini terus. Belum tentu juga zaman itu, kalau sekarang GFF udah banyak aplikasi, dulu kan masih kartu kan. Jadi waktu gue awal-awal kan ya gue jarang naik Garuda gitu. Terus waktu itu gue pas panggung lah, gue lupa sama siapa, terus sama tim produksi. Jadi pas naik Garuda set, tim produksi lewat yang apa nih namanya? Platinum. Dia Platinum. Iya, apa namanya? Bisnis apa ya? VIP lah. VIP ya GFF. Dia Platinum lah. Jadi kan pintunya beda kan. Itu gue sampai kayak anjir kok dia lewat situ. Iya, ini terus waktu itu gue satu tim kayaknya deh, satu session player itu semuanya Sky Priority. Jadi satu tim itu lewat jalan biasa. Yang tim produksi semua sampai soundman. Lu dong yang kayaknya Arana di awal-awal tuh gue Arana. Karena Arana kan krunya gigi ya. Jadi mereka hampir terbang tiap minggu. Jadi mereka tuh udah Sky Priority. Jadi kayak gue anjir, jadi tim produksi bisa lebih, tanda kutip orang kalau pikir naik Sky Priority elite gitu kan mikir. Itu karena apa? Karena mereka sering terbang ya, benar ya. Jadi maksudnya itu menurut gue ada privilege yang diberikan gitu. Jadi
jangan anggap remeh banget. Bahkan ya session player pun kayak itu yang gue bilang, ada kondisi di mana kalian nggak lebih tinggi kok dari kru gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita berada di posisi yang sama gitu. Jadi yang penting saling menghargai ya, saling menghormati, respect. Benar-benar banget. Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang lebih general ke teman-teman. Oh ya, banyak juga pertanyaannya. Cancel ya. Baru kali ini artis aja pernah ada yang interupsi gue loh. Dia doang. Bingung jawabnya, main gila. Gak apa-apa, ini untuk berbagi, Cak. Karena semua orang tahu, Cak. Benar-benar. Semoga bermanfaat. Nah, ini gue selalu nanya nih, ini kurang lebih sama. 3 suka dan duka saat kalian menjalani karir ini. 3 suka dan 3 duka, biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit juga. Oke. Mungkin tadi udah ada beberapa yang dimasukin, cuman ini bisa dirangkum kan? Iya, dirangkum. Versi Mas Yogi dulu deh, boleh. Dukanya itu kita tuh sering ketinggalan alat sendiri, barang sendiri. Oh, barang sendiri malah ya? Karena memikirkan barang alat orang lain. Orang tuh, dukanya itu pasti tuh. Sering banget itu kejadian begitu. Oke. Dukanya. Kedua, dukanya lagi kalau ketemu sama vendor atau SDM yang susah komunikasinya. Oke. Wah, itu benar-benar sulap banget itu. Itu paling dukanya. Ketiganya, dukanya adalah bayarannya lama. Sama Mas, session juga. Ya itu. Love banget Bang. Benar-benar. Sukanya itu pertama kita bisa bekerja sambil berlibur. Oke. Itu. Keduanya kita orang lain kerja Senin sampai Jumat, kita cuma Sabtu Minggu doang. Lebih banyak di rumah bersama keluarga. Ya. Tapi hasilnya sama loh. Keren. Benar setuju. Yang ketiga ya lebih banyak di rumah sih. Main sama anak istri. Ya, karena masih udah berkeluarga ya. Iya. Kalau Caweno? Kalau gua sih nggak mau share dukanya, sorry maksudnya ya udahlah, udah lewat gitu ya. Kalau alamin sendiri dukanya. Ya, dukanya ya udahlah, tutup mata aja buat pembelajaran aja gitu kan. Kalau sukanya yang tadi gue bilang tuh barusan tuh, ya kan kita nggak tahu dan kita nggak tahu kita nginep di mana, hotel bintang berapa, tahu-tahu nyampe wah anjir hotelnya, hotel ini ya, view-nya gila ya kan, tahu-tahu depannya pantai atau apapun itulah, ada banyak fasilitas lain lah, terus makan enak ya kan, dan lain-lain. Itu salah satu sukanya ya, yang pertama. Yang kedua bisa banyak bertemu orang, men. Seru banget. Jadi kita ya banyak temen, banyak saudara, jadinya banyak kayak ketemu, ya gue bilang apa ya, bos baru lah, ketemu bos. Maksudnya kadang-kadang dari loading nih kadang-kadang kayak kemarin cerita beneran ya, kayak lu share apa-apa ke gua, kayak oh ini share oke. Terus ketemu orang baru ya kan, tahu kemarin ini oh gitu, oh ya udah, jadi seru aja ketemu orang baru ya, jadi tambah saudara, tambah temen ya kan, tambah yang pasti tambah link juga kan. Iya benar ya kan, tambah networknya lebih luas lagi ya kan, kita maintain itu, seru banget. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga tuh mungkin karena gue suka musik basically kan, jadi gue seru aja. Kalau ngeliat kalian main tuh kayak fun aja, anjir gila ya, seru banget gitu main. Walaupun gue nggak main ya, tapi gue seru aja, kayak menikmati ya. Iya, seru banget gitu prosesnya. Dari kalian latihan ya kan, rehearsal berapa kali kan, dari ketemu hai seru banget kayak. Apalagi corona gini nih men, ya kan di rumah kayak bete kita udah lumutan di rumah. Tahu-tahu geng besok ada ini, wah gila, bersyukur banget. Terus tahu latihan ya kan, latihan seru, terus ketemu di panggung, ketemu teman-teman lagi, seru banget. Seru banget itu sih ya, benar-benar sih. Suka-sukanya banyak banget. Lebih baik daripada itu sih sebenarnya. Banyak itu lagi lebih banyak. Iya. Oke, jadi itu suka dan duka versi Mas Yogi dan juga Cak Weno nih. Gue yakin ini bisa memberikan masukan kalian, memberikan manfaat, dan pasti mungkin untuk beberapa orang memberikan gambaran baru ya. Oh ternyata begitu ya kehidupan kru produksi, kru panggung yang ada di belakang layar panggung-panggung panggung ternama di Indonesia ini. Dan mungkin banyak orang nggak mengira kalau kru tuh bisa hidup nggak sih? Ya buktinya mereka aja bisa menjalani ini. Mas Yogi 16 tahun, Cak Weno 5 tahun, dan hidup-hidup aja kok. Mas Yogi bahkan sudah berkeluarga, udah punya 3 anak. Betul. Bos kelapa, men. Bos kelapa, punya bisnis juga di mana-mana. Gila. Cak Weno udah menikah juga nih, barusan menikah kemarin. Amin. Dan punya momongan dia. Oh, bentar lagi akan punya momongan, benar. Berapa minggu lagi. Nah, jadi kalian tuh jangan sampai meng-underestimate kru panggung, karena apapun pekerjaan yang mereka lakukan itu di belakang panggung itu justru pertama yang tadi gue bilang, kalau nggak ada mereka
nggak bisa nyala, session player nggak bisa main, artisnya pun nggak bisa tampil berarti. Yang ketiga pun menurut gua menjadi kru panggung itu bisa hidup. Sebenarnya tadi kata Mas Yogi, sebenarnya bayarnya sama aja kok sama yang kantor gitu. Iya, cuman mungkin yang membedakan adalah proses kerjanya gitu, cara kerjanya gitu. Yang kalau kantor kelihatan lu jam 7 pagi lu nongol di kantor kayak kerja, sedangkan kayak mereka kayak lu Senin sampai Jumat nyantai banget di rumah. Ternyata Sabtu Minggu kok ngilang, dikira liburan, padahal mah kerja ya sebenarnya. Cari duit tuh ya. Cari duit gitu. Jadi orang lain istirahat, kita menghibur. Iya, benar. Kurang lebih sebenarnya sama persis dengan session player, sama persis dengan artis, dengan kerjaan seniman-seniman lainnya juga. Gitu. Sedap. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri serundeng kali ini. Masih ada, Cak. Terakhir, Cak, kayak nggak senang. Oke, nah ini pesan dan pesan buat teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia entertainment, baru masuk dunia musik, atau mungkin seperti lo yang dulu seperti lo yang dulu kayak mungkin masuk dunia musik tapi kayaknya gue nggak bisa di panggung, tapi gue pengen musik, gue nggak bisa yang lain misalnya kan. Mungkin kru produksi adalah salah satu solusi atau mungkin salah satu channel yang bisa dicoba gitu untuk masuk menjadi sebuah lapangan pekerjaan ya. Jadi pesan dan pesan buat teman-teman di rumah. Oke, ya ini kerjaan seru sih menurut gua. Setelah gua ngomong dulu kecebur lah. Ya. Tapi lama-kelamaan kayak setelah tahu ilmunya dan ya walaupun sekarang masih belajar banget ya, belum banyak lah ilmu gua. Seru banget main di sini, seru banget gitu. Ilmunya banyak dan lu bisa ketemu siapa aja. Ya kan, dan lu all access men. All access itu paling penting. Itu all access gila. Lu bisa kemana-mana aja, masuk panggung, keluar panggung, ketemu si ini, si ketemu itu, artis kan. Artis gila kayak dulu gua nonton sampai sedek-sedekan men. Sedek-sedekan semua gila parah. Sekarang tuh kayak bisa jadi temen ya, sebelum kita main. Oh, dia ya. Oh, gitu. Bisa tos malah tos ya. Tos, iya gila. Sebelum corona tos. Sekarang nggak boleh men. Sekarang X. Kita juga harusnya pakai masker sih. Ya. Ada. Gue juga ada. Ada semua kok. Oke, itu versi Caweno ya. Kalau pesan-pesan dari Mas Yogi? Nah, terus belajar aja kalau mau terjun di dunia kru ini, terus belajar. Selalu ketemu dengan namanya kesalahan teknis pasti ada kesalahan. Kalau belajar aja sih, Bung. Belajar terus ya. Gitu. Bahkan saya sendiri pun masih belajar. Gila, yang udah 16 tahun pun masih belajar ya. Oke. Gitu. Jadi emang dalam semua pekerjaan emang proses belajar itu akan terus kita alami sampai kita meninggal ya pasti ya. Maksudnya di segala macam aspek pasti kayak gitu. Iya, benar sarang ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Itu tadi obrolan gue bersama Mas Yogi dan juga Cak Weno. Itu semoga bisa menginspirasi kalian dan gue yakin bisa memberikan masukan ya. Dan juga kalian punya gambaran baru tentang kru produksi dan kru panggung lainnya juga ya. Buat teman-teman yang di rumah juga yang sedang menjalani kru panggung, tetap semangat selama Covid. Karena ya semoga kita berdoa ini bisa cepat-cepat kembali normal. Oke. Tapi kebiasaannya bisa kembali normal lagi ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Caweno. Sama-sama Cak, makasih banyak. Mas Yogi juga. Jadi buat teman-teman juga yang masih mau nanya-nanya sama mereka, mungkin ada yang lebih tertarik dan pengen nanya lebih dalam tentang dunia itu, boleh DM aja. Kemana Caweno Instagramnya? Instagram @wenoad. @wenoad. Kalau Mas Yogi Instagramnya? Ikutin Bung Weno aja. Oh iya, ada di bawah, cuman dia jarang buka ya. Nanti gua taruh di bawah. Gitu ada. Mas Yogi taruh di Instagramnya. Gila, dia intel masih banyak loh. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan serundeng kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, memberikan kalian masukan, dan juga memberikan kalian gambaran baru kembali tentang dunia panggung ya kali ini gitu ya. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan serundeng lainnya. Serundeng lainnya bersama obrolan bersama teman-teman musisi, teman-teman dunia entertainment lainnya, dan semoga itu bisa memberikan manfaat kembali buat kalian juga, dan juga mungkin bisa menjadi patokan untuk menjadi lapangan pekerjaan baru buat kalian juga ya. Gitu. Teman-teman yang mau menyaksikan serundeng sebelumnya boleh cek di sini nanti. Mungkin ada session player favorit atau mungkin artis-artis favorit kalian, bisa kalian cek obrolannya. Atau mungkin mulai studio latihan terkeren di Jakarta. Bisa ya. Oh iya, ngomong soal studio nih, kemudian kita dapat kemudahan untuk ngobrol di sini. Ini adalah salah satu kita dikasih studio fasilitas benar. Ini adalah practice room. Ini tempatnya gokil. Ini tempatnya di Bilangan Karet. Di Bilangan Karet Kuningan ya. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di serundeng lainnya. Mungkin teman-teman lihat nih mirip-mirip sama yang kemarin. Kita udah sempat syuting juga sama salah satu artis kemarin.
Dan practice room, jadi kalau teman-teman yang mau latihan boleh dicek, ntar alamatnya ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Moe Production, like, lanjut dong, share, and comment. Jangan lupa like, comment, and share juga. Dan juga buat teman-teman yang mau tahu Moe Production itu apa aja yang dikerjakannya, kurang lebih ada mereka berdua juga pasti di bos aing nih di Moe Production. Boleh cek Instagramnya di sini. Dan juga mungkin yang mau nanya-nanya juga tadi masih boleh cek di Instagram gue di sini @laudeng. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serundeng berikutnya dan semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan kalian wawasan yang lebih luas lagi. Sampai jumpa di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.